Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke poin ya, 06 tentang psikologi togel dan mental WD ya. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan di komentar yang saya pin bahwa materi ini adalah materi inti ya sebetulnya ya. Jadi materi ini sengaja saya khususkan, saya pisahkan ya. Jadi 06 ini saya buat part sendiri ya. Jadi ini masuk ke part 4. Jadi terpaksa video ini saya bagi menjadi part by part karena memang durasinya ya yang terlalu panjang dan saya juga menyampaikannya seperti ngobrol ya teman-teman biar pelan-pelan dan teman-teman itu bisa betul-betul memahami. Karena kalau saya menyampaikannya terlalu cepat juga percuma ya kalau teman-teman nggak paham. Ini pun saya rasa ada sebagian teman-teman yang masih belum paham. Tapi yang belum paham tinggal diulangi saja ya teman-teman ya. Dari 01 sampai 08 tinggal diputar-putar ulang. Ya, karena ini adalah materi inti, materi tentang psikologi togel ya. Ini mental WD, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Apa itu psikologi togel? Ya, teman-teman ya. Ya, jadi psikologi itu pegangan wajib, teman-teman. Nah, ini yang perlu diketahui kalau kita mau bermain ya. Sebelum kita bermain itu pastikan kita itu memiliki psikologi yang sehat dan kuat ya. Jadi dalam keadaan tidak terdesak. Jadi kita bermain itu jangan karena kita cari duit cepat, cari duit instan karena mungkin kepepet untuk bayar utang itu jangan ya. Itu tidak boleh karena dapat mengganggu psikologi. Nah, sebelum kita bermain itu harus dalam keadaan yang netral, tidak terpengaruh oleh apapun. Ya, jadi psikologi itu adalah kekuatan pondasi yang paling dasar terkait dengan kesiapan mental dalam segala situasi, baik menang atau kalah ya teman-teman. Jadi psikologi itu dalam togel itu adalah tentang kekuatan kejiwaan ya, atau kekuatan mental itu dalam segala situasi. Jadi baik menang atau kalah itu tidak goyah gitu. Nah, kalau kita bisa menyikapi sebuah kemenangan dan kekalahan itu tidak goyah, itu maka kita tidak akan terdampak pada kejiwaan gitu ya. Saya harap bisa dipahami. Nah, caranya supaya psikologi itu bisa kuat, teman-teman, supaya kejiwaan kita itu bisa kuat dalam menghadapi segala situasi ya, baik dalam keadaan menang atau kondisi kita kalah. Nah, itu dibutuhkan kesiapan, rumus plus manajemen paten ya, dan dibutuhkan konsistensi juga. Jadi jangan berubah-ubah. Kita itu harus mematenkan terlebih dahulu. Kita patenkan terlebih dahulu mengenai rumus dan manajemen ini. Kita bereskan dulu. Setelah ini paten, baru kita main ya. Jadi jangan gampang, jadi nggak goyah. Karena kalau rumus dan manajemen ini tidak paten, ketika kita menghadapi kekalahan ya, kita nggak usah cerita yang ketika menang ya. Kita cerita kalau kita kalah. Kalau kita menghadapi kekalahan, ketika rumus dan manajemen kita tidak paten, itu yang ada pasti goyah, teman-teman. Pasti kita berpikir, wah ini rumus kita salah nih. Akhirnya kita ganti rumus, ya kan? Nah, sementara ganti rumus itu termasuk pantangan berbahaya. Sudah saya jelaskan di bab 202 ya. Ganti rumus itu sama dengan mengulangi semuanya dari nol gitu kan. Saya flashback lagi nih gitu. Biar saya ulang-ulangi seperti ini supaya teman-teman itu ingat ya. Supaya betul-betul tertanam di mindset teman-teman. Di alam bawah sadar. Jadi ketika kesiapan rumus plus manajemen ini udah kita pegang kuat, maka kita akan memiliki kesiapan mental gitu ya. Kesiapan mental yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi sebelum kita maju nih, kita mau perang, senjatanya harus lengkap dulu, cukup dulu, senjatanya harus betul-betul paten dulu gitu. Jangan nanti udah mau perang terus ganti-ganti senjata, kan nggak sempet lagi ya gitu. Karena itu bisa bahaya, malah kita diserang musuh kan bisa mati di peperangan gitu. Ya, ini langsung aja ke penerapannya ya. Untuk bisa memiliki psikologi yang kuat itu kan dibutuhkan kesiapan yang mantap, yang matang. Silahkan ini diterapkan di cara dan metode teman-teman semua ya. Jadi kalian itu harus men-setting bangkrut. Kalian harus tahu bahwa dalam resiko apapun ya, dalam resiko setiap usaha atau setiap apalagi kita berkaitan dengan permainan yang penuh dengan resiko ya, itu sangat dekat sekali dengan
resiko kebangkrutan. Nah, ini penting sekali, yang paling dasar itu kita men-setting nilai kebangkrutan ya. Jadi kalian itu tentukan yang pertama ya, catat bila perlu. Nah, tentukan nilai bangkrut maksimal di sini yang pertama. Ya, ini wajib. Jadi silakan ditiru ya teman-teman, karena ini adalah ilmu yang baik untuk diterapkan. Saya pribadi itu menerapkan nilai kebangkrutan itu 20% dari total nilai aset. Jadi misalnya teman-teman itu punya saldo di rekening itu 10 juta. 10 juta. Nah, teman-teman itu kalau menentukan nilai bangkrutnya maksimal ya, itu 20%, berarti 2 juta saja. Jadi teman-teman itu hanya siap bangkrut 2 juta saja. Lebih dari 2 juta ya, kita lebih baik mundur gitu ya. Jadi jangan pernah main sama sekali. Itu kalau lebih dari 20%. Nah, ini harus konsisten. Nah, berikutnya ada namanya kekalahan, teman-teman ya. Jadi kita tadi bahas mengenai profit, loss, dan risk ya. Keuntungan, kerugian, dan resiko. Nah, ini tentang loss atau kekalahan. Kita harus tentukan juga nilai kekalahan yang siap kita hadapi. Cara saya siap menghadapi kekalahan 100% total dari nilai saldo deposit saya. Nah, sudah saya katakan nih teman-teman, kalau misalnya ya, ini kalau cara saya kan nilai deposit saya sudah saya katakan di part sebelumnya, itu deposit saya itu selalu saya sisakan 1 juta ya. Kalau nilai saldo saya 1 juta, itu saya siap kehilangan 100% dari saldo deposit saya. Berarti saya siap kehilangan 1 juta itu semuanya begitu. Tapi kan cara bermain saya itu kan hanya 16 line ya teman-teman, atau 6 kali, atau 1 juta itu saya bagi 6 karena saya bermainnya 6 kali lipat. Jadi saldo deposit 1 juta saya itu kuat ya, kuat untuk bermain 6 kali putaran terus-menerus. Jadi kuat 6 kali kalah begitu teman-teman. Tapi terkadang ya nggak sampai 6 kali kalah saya sudah profit begitu ya. Kadang baru 1 kali putaran pertama sudah menang, kadang ya sampai 4 kali juga baru menang gitu. Tapi tidak pernah sampai habis. Nah, itu karena saya memiliki kesiapan rumus dan manajemen. Ini mengenai deposit ini silahkan teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ini saya tidak mau mematok ya, teman-teman yang punya modal besar mungkin memiliki nilai misalnya 100 juta, berarti kalau 20% berarti 20 juta ya. Berarti teman-teman siap bangkrut maksimal 20 juta, lebih dari 20 juta lebih baik berhenti begitu ya. Terus kalah. Nah, kalau kalah mungkin teman-teman sanggup deposit 10 juta misalnya, sanggup deposit 10 juta. Ya sanggup kehilangan 10 juta itu. Nah, itu manajemen saya ya. Ini harus ditentukan teman-teman, harus disetting. Nilai bangkrut 20%, nilai kekalahan itu 100%. Tapi 100% di saldo deposit loh, bukan 100% dari keseluruhan aset ya. Beda. Kalau ini 20% dari total aset. Kalau ini 100% saldo ya, beda ini. Nah, berikutnya, silakan diulang-ulang kalau belum paham ya, pahami kata-kata saya. Menang. Nah, ini kemenangan. Dalam menghadapi kemenangan ini, tentukan nilai kemenangan sesuai kebutuhan harian. Nah, ini sangat cocok ya untuk diterapkan untuk jika Anda itu tipe pemain dengan gaya investor ya. Jadi biasanya punya target harian. Misalnya sehari targetnya 500.000, lebih dari itu tidak boleh. Jadi setiap sudah dapat keuntungan 500.000 di WD gitu ya. Nah, kalau saya sendiri, saya kan gaya-gaya dagang ya, cara bermainnya. Jadi kemenangan itu tidak saya batasi atau unlimited percent ya. Jadi tidak saya batasi sama sekali. Jadi berapapun nilainya selagi rumus dan manajemen saya itu masih bekerja ya, saya terus main saja gitu kan. Berapapun untungnya ya, asal lebih dari 1 juta, kelebihannya saya WD. Itu sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Nah, ini adalah langkah-langkah ya, langkah anak tangga demi anak tangga supaya teman-teman itu siap begitu, memiliki psikologi yang siap secara kejiwaan. Artinya tidak goyah. Artinya kalau nanti ketika kalah, teman-teman itu nggak menyalahkan rumus, nggak menyalahkan manajemen. Nah, itu poin intinya ya. Nah, kemudian yang keempat, ini WD setiap hari. Nah, ini yang akan saya tanamkan begitu kan. WD setiap hari ini adalah tentang kebiasaan teman-teman. Nah,
Bisa karena biasa ya, bisa karena biasa, terus sesuatu yang dibiasakan itu akan tertanam di alam bawah sadar ya. Jadi kalau sudah tertanam di alam bawah sadar, itu akan menjadi sebuah hoki gitu untuk teman-teman sekalian. Hoki ya tentunya tentang energi positif ya. Itu nanti akan saya bahas di bab lain yang mungkin kapan-kapan tentang intuisi. Jadi WD setiap hari ya. Apapun resiko yang dihadapi, biasakan WD setiap hari teman-teman. Maksudnya resiko itu begini. Teman-teman oke lah punya target sehari 500.000 teman-teman ya. Tapi ternyata nggak sesuai kenyataan. Yang didapat cuma 50.000. Jadi seperti saya ya, saldo saya itu 1 juta. Ketika saya mainkan di putaran pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah, ini misal, keempat terus menang ya. Saldo saya terus menjadi 1.200.000. Sementara target saya mungkin 600.000 sehari ya, tapi karena saya hanya dapat 200.000, ya sudah, saya tarik saja. Yang penting lebih dari 1 juta saya tarik. Itu wajib WD setiap hari. Berapapun nilai yang saya terima, berapapun nilai yang lebih dari saldo saya, itulah rezeki saya. Nah, itu saya selalu berprinsip seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan serakah. Nah, ini pesan dari saya. Saya mengerti kapan saya bermain dan kapan saya berhenti. Saya akan berhenti ketika kalah 6 kali berturut-turut. Ingat ya pesan ini ya. Nah, kalau saldo saya 100.000 misalnya ya, 100.000 dibagi 16 line misalnya. Atau katakanlah dibagi 16.000. Jadi 100.000 itu hanya kuat 6 kali putaran. Nah, jadi kalau 100.000 itu sudah habis 100% hilang nih ya, ini tentang kekalahan nih. Nih, kalah 6 kali berturut-turut. Berarti kan kalau udah kalah 6 kali berturut-turut, saldo saya habis dong. 100% hilang ya. Nah, ketika saldo saya sudah hilang, habis ya karena saya udah 6 kali kalah berturut-turut, saya berhenti dulu teman-teman. Saya berhenti, yang saya lakukan adalah saya tidak menyalahkan rumus dan manajemen saya tidak. Yang saya salahkan itu adalah persepsi saya ya. Persepsi ya, bukan rumus atau manajemen. Nah, persepsi kita itu terkadang suka berubah-ubah teman-teman ya. Suka berubah-ubah, jadi perlu adanya koreksi gitu. Kenapa kok berubah? Nah, kita istirahat sejenak. Biasanya kalau udah istirahat, itu kita mulai lagi, terus menang lagi. Jadi, ingat sekali lagi pesan saya, jangan pernah ganti-ganti rumus atau manajemen. Karena rumus dan manajemen kita itu tidak pernah salah. Tapi dengan catatan, rumus yang berdasarkan algoritma ya. Kalau rumus yang asal jumlah, asal ikut angka, ini mistik, ini indeks, ini, itu saya nggak seperti itu rumusnya teman-teman ya, beda. Jadi saya rumus yang berdasarkan algoritma gitu. Bukan yang di kotak-kotak, terus nanti disilang, ini sama ini, bukan begitu. Itu bukan, saya tidak pernah pakai rumus itu, dan tidak akan saya bagikan di sini rumusnya, tapi nanti akan saya berikan kisi-kisi melalui algoritma. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya, saya ingin cerita sebentar ya teman-teman. Jadi saya melanjutkan ke part 4 ini, itu saya mengalami sedikit gangguan karena mikrofon saya rusak ya, jadi sedikit terhambat. Wireless laptop saya juga kebakar. Jadi banyak gangguan ini teman-teman karena kebetulan saya adalah penderita sliders ya. Sliders itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi itu adalah semacam gangguan energi ya teman-teman. Itu ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika penderita sliders itu menyampaikan sesuatu dengan semangat, dengan energi yang penuh, itu elektronik yang berkaitan dengannya itu akan mudah rusak begitu teman-teman. Kadang lampu suka mati ya, laptop rusak dan lain-lain. Nah, saya memiliki kelainan seperti itu, dan saya juga terkadang ada beberapa perkataan yang saya itu lambat ya, lambat dan semacam ngelak atau delay. Itu bukan karena saya tidak paham materi, bukan, tapi karena saya itu di sisi lain saya juga seorang disleksia ya. Jadi kata-kata atau teks atau dalam pembacaan itu suka kelompatan karena terlalu cepat dalam berpikir ya. Jadi ya seorang jenius pasti kalian
paham dan kalian pun pasti mengalami hal yang sama dengan saya. Oke, lanjut ya. Semoga ini suaranya jelas. Saya menggunakan mikrofon HP karena mikrofon saya tiba-tiba mati, tidak berfungsi, dan juga anehnya itu bareng dengan wireless laptop saya juga kebakar ya. Oke, nanti di lain hal kita akan bahas tentang apa itu sliders, apa itu intuisi. Itu nanti akan kita bahas di lain materi ya, karena ini materi dasar, materi expert, biar kita fokus. Nah ya, terus kita masuk ke slide berikutnya, ini praktek psikologi teman-teman. Nah, psikologi ini berarti gimana sih cara menerapkannya gitu kan. Nah, cara prakteknya ya tadi sudah saya singgung di slide pertama. Siap bangkrut 20%. Nah, ini praktek psikologi yang saya terapkan ya teman-teman ya. Ini saya jadikan materi supaya teman-teman itu bisa meniru gitu ya. Bisa mencontoh atau menerapkan. Jadi kalau saya itu siap bangkrut 20% teman-teman. Net kerugian maksimal atau net kebangkrutan maksimal ya. Saya hanya sanggup bangkrut maksimal 20% dari keseluruhan nilai aset saya. Lebih dari 20% itu sama saja bunuh diri. Artinya, kalau saya bangkrut lebih dari 20% dari total nilai aset saya, maka saya lebih baik saya berhenti, gitu teman-teman. Jadi jangan dilanjutkan. Harus dipatuhi aturan ini. Harus dipatuhi. Nah, ini tentang kontrol kekalahan ya. Tentang kontrol kekalahan. Siap kalah. Saya katakan tadi siap kalah. Dalam mengatur kekalahan, saya paling ekstrim dari pemain lain. Ya. Benar kan? Di mana saya itu siap kalah 100% kehilangan saldo akun saya. Iya, sampai habis. Sudah saya katakan. Tapi itu hanya 6 kali kalah berturut-turut, teman-teman. Saldo saya habis itu ketika saya 6 kali kalah berturut-turut. Maka saldo saya habis 1 juta. Jadi saya siap kehilangan itu, 1 juta itu. Gitu. Dan saya secara psikologi saya siap, saya tidak terganggu. Saya tidak merasa down, saya tidak merasa frustasi dengan 1 juta itu. Nah, ini teman-teman perlu ditiru. Jadi teman-teman itu intinya siap kehilangan berapa. Jangan memaksakan. Jangan teman-teman punya uang cuma 10 juta, terus 10 juta itu dimasukkan ke saldo semua, terus habis. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi setting dulu nilai kebangkrutan maksimal itu 20% saja ya teman-teman ya. Ini aman, ini sangat aman. Kalau teman-teman punya uang 10 juta, siap rugi 2 juta saja. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, siap rugi 20 juta aja. Lebih dari 20 juta itu udah mengganggu kejiwaan ya. Jadi stop. Nah, berikutnya mental pemenang. Praktek ya. Kita bicara tentang praktek, tadi kan teori. Ya, ketika saya menang, saya tidak pernah membatasi kemenangan. Yang saya batasi hanya batas maksimum kerugian dan kontrol kekalahan ya. Sudah saya katakan saya tidak pernah membatasi berapa saya menang, target saya tidak. Saya tidak punya target kemenangan. Gitu. Saya tidak punya target. Target saya unlimited persen ya. Ya, WD setiap hari. Nah, ini praktek, harus dipraktekkan betul-betul WD setiap hari. Modal pokok 1 juta sekali betting habis 160.000 ya. Jadi kalau 1 juta dibagi 6 itu kan 160.000 ya teman-teman ya. Jika betting pertama langsung menang misalnya ya. Menang saya dapat 980.000 tuh. Nah, langsung saya WD ya. Kelebihan dari 1 juta, 980.000 dikurangi modal ya 160.000. Intinya kelebihan dari 1 juta itu saya WD. Jadi saya WD sekitar 800.000. Ya kalau misalnya saya betting pertama menang ya, saya WD. Kalau misalnya kalah, ya saya betting lagi yang kedua. Gitu. Terus kalah lagi, betting lagi yang ketiga. Dapatkan saya 980.000, potong sama kekalahan yang sudah saya alami, modal yang sudah hilang, terus sisanya saya WD. Saya WD sekitar 300-400.000 gitu. Nah, ini wajib ya diterapkan. Berapapun kelebihan dari saldo 1 juta adalah rezeki saya. Insya Allah kalau ini diterapkan, saya yakin kejiwaan teman-teman itu nggak bakal terganggu. Optimis itu butuh persiapan dan kesiapan. Nah, untuk menjadi optimis gimana caranya? Jadi yang pertama, harus punya angka yang betul-betul Anda yakini 1000% gitu ya. Apapun kata orang, saya nggak bakal goyah lagi dengan angka yang saya dapatkan dari rumus paten saya pribadi. Jadi ketika saya sudah ngerumus, angka hasil rumusan saya itu saya tidak goyah lagi dengan ada omongan orang yang dapat mimpi, orang yang ngerumus katanya
angka ini lurus bakal keluar, dia berani menaruhkan apapun demi angka itu, misalnya saya nggak bakal goyah, saya tetap yakin dengan angka yang saya dapatkan, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kalian yakin betul, sebenarnya 99% kemenangan itu udah di tangan kalian. Kok bisa? Jadi, kalian dapat angka yang betul-betul kalian yakini itu pasti bukan dapat sembarangan. Kalian ngerumus betul-betul teliti dan maksimal kerja keras. Maka angka yang kalian temukan itu ya bakal kalian yakini 100%. Angka inilah yang disebut dengan angka keramat. Nah, ingat men, proses kalian ngerumus itu juga disebut ritual ya. Karena di situ kalian melibatkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, ini ilmunya Tesla ya. Nah, ini ilmunya Tesla nih guys. Nanti kapan-kapan kita bahas pada sesi lain. Jadi nggak di sini nih. Ya, jadi kenapa kok ngerumus yang betul-betul ngerumus itu dikatakan ritual? Karena ini melibatkan energi, frekuensi, dan vibrasi ya. Sehingga menghasilkan keyakinan yang 1000%. Nanti kita bahas pada sesi lain. Karena bakal banyak yang mau saya share di sini ya. Dan yang ketiga, nih ini sharing lagi ya. Pernah kan kalian itu di saat ngerumus, tiba-tiba dapat inspirasi menemukan perspektif baru ya. Jadi kita tuh saat ngerumus tuh tiba-tiba cling kayak dapat inspirasi gitu ya. Pernah pasti, ini kok begini, oh tiba-tiba, dan angkanya pasti keluar tuh begitu kayak. Kalau kita ngalamin begitu gitu. Nah, inspirasi itu dari mana coba kalau bukan dari Tuhan, gitu kan? Makanya ritual itu tidak harus pakai menyan gitu. Itu boleh-boleh saja kalau kalian lakukan. Tapi ingat men, ritual itu menurut saya ya ini. Jadi mohon maaf yang suka nepak tuh yang suka ke kuburan, ke pohon-pohon angker, pohon besar itu ya. Saya bukan bermaksud menyinggung kalian, bukan. Itu aslinya itu adalah orang yang sudah putus asa dengan usahanya. Ini bahaya karena ketika mereka sudah ritual, ya nyembah-nyembah pohon, nepak, minta angka pada alam gaib, ya kalau zong juga kan kalian jadi goyah imannya ya. Itu bahaya karena iman ini terkait dengan iman, kalian bisa goyah, akhirnya nggak percaya diri. Ini udah rumus kok kalah, nggak dapet angkanya zong. Terus udah ritual, minta sama jin, minta sama alam gaib, kok masih jong lagi angkanya, meleset tipis-tipis, apa ditipu nih sama jinnya kan gitu. Nah akhirnya terus kalian itu jadi nggak percaya Tuhan akhirnya. Jadi sudah menyalahkan diri sendiri, akhirnya ujung-ujungnya bakal menyalahkan Tuhan. Nah ini bahaya. Jadi lebih baik andalkan kecerdasan spiritual dan logika ya. Nah ini program kemenangan. Oke, sambil santai, kalian boleh sambil ngopi. Ini adalah program kemenangan. Ini adalah energi ya, yang akan saya salurkan kepada teman-teman semua. Ya, pesan dari saya, luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan video ini di sepertiga malam. Itu dari part 1 sampai nanti part terakhir ya, dari 01 sampai 08. Energi ini akan tertarik ke dalam diri dan memprogram diri Anda untuk menjadi pemain yang konsisten agar selalu widi. Ya, terus membuang energi negatif, yaitu mental ketakutan, khawatir, trauma, murung, dan pesimis. Jadi apapun jenis usahanya, kalau mental block ini masih menguasai diri Anda, maka Anda tidak akan pernah menang. Jadi ini tentang membuang mental block atau sebuah selimut energi negatif yang menyelimuti diri kalian. Jadi karena ini adalah murni perjuangan mental dan perjuangan energi ya. Ini lebih berat dan lebih keras dari pekerja kasar bahkan. Ya, jadi pekerjaan ini sebetulnya terlihat mudah karena cuma di rumah ngitung-ngitung kertas ya, coret-coret. Tapi sebetulnya ini pekerjaan yang berat dan lebih keras dari pekerjaan kasar. Jadi itu pesan saya, luangkan waktu sejenak walaupun kalian sudah memutar video ini berulang kali, jangan pernah bosan. Percaya atau tidak percaya, suara saya ini adalah energi yang akan menyalurkan semangat, optimis, dan energi positif kepada teman-teman sekalian. Saya pun mendoakan teman-teman sekalian ya. Itulah wujud dari ketulusan saya membagikan materi ini
sekaligus mentransfer dan merubah mindset teman-teman sekalian. Sebuah pesan untuk sahabat semua di rumah. Karakter yang paling menonjol pada seorang penjudi itu adalah ambisi dan ego yang besar. Nah, ini yang paling menonjol pada diri kita semua ya. Jadi bahkan tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Ini bukti bahwa ego kita besar dan ambisi kita juga besar. Nah, maka dari itu saya perlahan untuk mentransfer pemahaman-pemahaman dan energi-energi positif agar bisa seimbang semuanya ya. Ya, karakter inilah yang harus dirubah, bahwa judi itu bukanlah jalan pintas, teman-teman. Judi itu adalah tentang resiko. Maka kuncinya ada pada manajemen resiko ya. Judi itu kalau dibuat judi ya memang dia judi ya. Jadi ya akan menjadi perjudian. Tapi kalau di manajemen berubah lagi fungsinya teman-teman ya. Sama halnya dengan trading. Mungkin teman-teman yang menonton video ini salah satunya adalah seorang trader ya. Trading baik itu saham, forex, dan kripto itu kalau kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak memiliki manajemen yang matang atau rumus yang matang, maka itu sama dengan judi teman-teman. Artinya kita tidak memiliki keilmuan yang cukup gitu. Itu sama dengan gambling ya. Ya, saya katakan lagi ya. Silakan putar ulang-ulang video ini sampai Anda benar-benar paham dan sadar apa maksud dari video ini. Ya, dengarkan suara saya, kalian akan merasakan. Nanti rasakan sendiri ya, saya tidak mau cerita. Di saat kalian kalah, kehabisan modal, dan bangkrut, segeralah merenung ya. Segeralah tinggalkan semuanya, segeralah merenung, istirahatlah, dan putar video ini sebagai pembuka wawasan dan penguat kalian. Jangan bosan dengarkan suara saya. Putar di sepertiga malam, jam 2, jam 1 itu sangat tepat sekali untuk menarik energi-energi positif masuk ke dalam diri Anda. Karena yang saya sampaikan ini adalah energi positif, bersamaan dengan suara saya mentransferkan energi gelombang positif ke diri Anda, ditambah lagi dengan keadaan alam yang hening di sepertiga malam, itu akan sangat lebih mudah masuk ke dalam diri kalian. Itu akan lebih mudah tertanam di alam bawah sadar kalian. Oke, lanjut. Ya, ini adalah video buat recharge energi Anda kembali. Jadi ini adalah video buat mengecas Anda kembali ya. Ibarat HP Anda, mungkin Anda itu sebuah HP yang sudah lowbat, maka tontonlah video ini untuk mencas kembali baterai Anda supaya full. Karena setiap Anda kalah dan kehabisan modal, kalian itu butuh pengingat atau butuh cas agar kalian tetap kembali pada konsistensi, pada manajemen yang sudah Anda buat, pada rumus yang sudah Anda buat, yang sudah Anda setting sebelumnya. Karena kalau diulang-ulang, kalian nonton video ini akan cepat sekali tertanam. Ya, jangan bosan mendengarkan suara saya ini, dengarkanlah dan nikmati ya. Kemudian jadikanlah saya sahabat baik Anda, tidak usah bayar. Karena alhamdulillah saya sudah merasa sangat cukup, saya bagikan ini tulus pada Anda semuanya gratis ya. Jadi nggak usah bayar guys, ini gratis, kalian cukup dengarkan. Berikutnya, ketika Anda sukses nanti, tidak usah berterima kasih pada saya, tapi berterima kasihlah pada diri Anda sendiri yang mau konsisten menerapkan ilmu yang saya bagikan ini. Pada intinya adalah tentang pengendalian diri Anda sendiri. Saya hanyalah sahabat baik Anda yang tidak bosan mengingatkan. Saya pun hanya manusia biasa, ilmu yang saya miliki ini pun bersumber dari Tuhan. Jadi saya tidak berhak menyimpannya untuk saya sendiri, jadi harus saya bagikan. Maka dari itu energi positif atau energi kemenangan ini harus saya bagikan, harus saya salurkan kepada teman-teman sekalian. Nah, sampailah kita di penghujung sesi ini ya, di 06 saja. Ini 07 yaitu tentang sharing rumus dan manajemen akan saya sampaikan di part berikutnya. Jadi itu saja ya teman-teman. Ingat pesan-pesan saya ini dan sampai jumpa di part berikutnya, yaitu 07 dan materi 07 dan materi 08.